Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunsi Humayira dari Gugus G peserta LDKMF 2022. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang telah disampaikan sebelumnya. Yang pertama ada ISMA Farmasi. Apa itu ISMA Farmasi? ISMA Farmasi adalah organisasi mahasiswa yang terbentuk konfederasi terdiri dari lembaga-lembaga kemahasiswaan dari institusi farmasi di Indonesia dan merupakan organisasi intra-universitas yang berbasis keprofesian. Dan ini bertujuan untuk menyatukan opini dan ajang silaturahmi mahasiswa farmasi. Kemudian mahasiswa IGM dan ITB sepakat mendirikan Mafarsi pada 22 Desember 1955 di Yogyakarta. International Pharmaceutical Student Federation adalah organisasi advokasi internasional yang terkemuka untuk mahasiswa farmasi, mempromosikan peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan informasi, pendidikan, dan berbagai publikasi dan inisiatif profesional. ISMA Farmasi menjadi full member di PSF pada tahun 2007 pada World Congress ke-53 di Taiwan. Kemudian ada kepemimpinan. Nah, di sini kepemimpinan menurut Hemphill dan Cons adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang akan dicapai bersama. Adapun karakteristik dari kepemimpinan, yang pertama ada penyingkapan diri, kemudian ada wawasan, tanggung jawab pribadi, agen perubahan, pengembang, pemegang saham, keterampilan mengatasi stres, ekspresi, menjinakkan anomi perusahaan, dan harmoni. Kemudian ada jenis-jenis kepemimpinan. Yang pertama ada koersif. Jenis kepemimpinan ini bisa disebut juga dengan kepemimpinan otoriter. Pada jenis ini, seorang pemimpin akan menentukan sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa ada orang yang boleh membentah atau semua perintahnya. Kemudian yang kedua ada otoritatif. Jenis ini merupakan pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan persetujuan dan kejelasan visi yang ia paparkan. Seorang pemimpin akan menjadikan orang lain bergerak menuju sebuah visi yang sudah ditentukan dengan bersemangat, karena ia akan memberikan penghargaan yang pantas dan tujuan yang jelas, tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga untuk jangka panjang. Yang ketiga ada kepemimpinan jenis afiliatif. Jenis ini merupakan seorang pemimpin yang memberikan jalan bagi anggotanya untuk bertindak. Kemudian ada jenis demokratif. Kepemimpinan ini mendapatkan pendapat dari anggota untuk mengambil keputusan, sehingga setiap masalah diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang kelima ada jenis kepemimpinan pace setting. Jenis ini mengatakan bahwa seorang pemimpin membutuhkan atau menurut kesempurnaan dengan anggotanya. Dan yang terakhir ada jenis kepemimpinan coaching. Hampir sama sebenarnya dengan kepemimpinan pace setting, karena pemimpin ini juga menuntut kesempurnaan dari anggotanya juga. Lalu apa fungsi dari kepemimpinan itu sendiri? Yang pertama ada fungsi perencanaan, ada fungsi memandang ke depan, fungsi pengembangan loyalitas, fungsi pengawasan, fungsi mengambil keputusan, dan fungsi memberi motivasi. Kemudian apa dari tujuan manajemen organisasi? Yang pertama ada membentuk koordinasi yang baik, menetapkan kinerja efektif, dan membuat lingkungan yang nyaman. Kemudian apoteker itu ranah kerjanya kemana aja gitu. Yang pertama ada farmasi industri, dia bisa jadi QA. Terus di dunia pendidikan dia bisa jadi dosen. Terus di farmasi klinis dia bisa menjadi apoteker rumah sakit. Terus dan juga di bisnis dia bisa mengembangkan usaha kosmetik atau dan yang lainnya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, ada teknik persidangan. Persidangan itu apa? Persidangan adalah suatu pertemuan formal antara beberapa orang yang bertujuan untuk membicarakan suatu permasalahan untuk melahirkan keputusan. Jenis persidangan itu sendiri ada awal sidang paripurna, ada sidang paripurna, dan sidang komisi.
Nah, siapa saja peserta sidangnya? Yang pertama ada anggota penuh dan anggota peninjau. Apa saja perbedaannya? Untuk anggota penuh dia mempunyai hak suara, bicara, dan hak pilih dalam sidang. Kemudian setiap anggota penuh hanya mempunyai satu hak suara saja. Sedangkan untuk anggota peninjau, dia tidak mempunyai hak suara dan hak pilih. Dan di anggota peninjau juga dia mempunyai hak bicara dalam sidang dengan persetujuan pimpinan sidang. Dan ternyata ketukan palu itu ada maknanya. Untuk ketukan palu 1 kali itu dia artinya menerima dan menyerahkan pimpinan sidang, kemudian mengesahkan keputusan dan mencabut kembali ketentuan yang sebelumnya. Dan jika ketukannya 2 kali, berarti itu artinya menghentikan sidang sementara. Dan untuk ketukan 3 kali, dia berarti membuka atau menutup sidang atau secara resmi. Dan jika ketukannya 4 kali, maka itu berarti menenangkan peserta sidang apabila forum sidang sedang tidak terkendali. Itu saja review materi dari saya. Terima kasih. Saya Yunus Humaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.